Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di rumah? Ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi. Ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari menyaksikan video pembelajarannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi sidni ilma, warzukni fahman. Amin. Reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Yang pertama, kelompok tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Nah, tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup ini adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada di dalam bakal buah atau oparium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan biji tertutup itu sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan Angiospermae sendiri itu mengalami reproduksi secara aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi aseksual. Nah, jika kalian cermati, tumbuhan itu dapat bereproduksi dengan menggunakan bagian tumbuhan seperti akar, batang, maupun daunnya. Nah, cara reproduksi tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan tersebut itu yang disebut dengan reproduksi secara vegetatif. Reproduksi tumbuhan secara vegetatif itu disebut juga dengan reproduksi aseksual karena tumbuhan dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Nah, tumbuhan itu dapat melakukan proses reproduksi aseksual karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut dengan sel meristem. Nah, keturunan yang dihasilkan dari hasil reproduksi aseksual ini memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat indukannya. Reproduksi aseksual pada kelompok tumbuhan Angiospermae ini nanti akan dibagi menjadi reproduksi aseksual secara alami dan reproduksi aseksual secara buatan. Pada reproduksi aseksual secara alami, reproduksi ini dilakukan oleh kelompok tumbuhan dengan menggunakan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Itulah yang disebut dengan reproduksi aseksual secara alami atau reproduksi vegetatif alami. Berikut ini adalah berbagai macam cara reproduksi aseksual alami. Yang pertama itu ada rizoma. Rizoma ini contohnya pada lengkuas atau kunyit, ya. Pada batang lengkuas atau kunyit tersebut terdapat yang namanya ruas dan buku. Pada buku inilah tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Beberapa tumbuhan itu bereproduksi dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah inilah yang disebut dengan rizoma. Nah, beberapa contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan rizoma itu ada jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua itu ada stolon namanya. Pada rumput dan beberapa tanaman lain misalnya stroberi dan pegagan itu terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah inilah yang disebut dengan stolon atau geragi. Nah, tunas itu dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas itu sudah mampu tumbuh dan menjadi individu baru.
Yang ketiga ada umbi lapis. Umbi lapis itu terdapat pada bawang merah. Jika kalian perhatikan lapisan-lapisan yang terdapat pada bawang merah itu eh, dia dinamakan umbi lapis itu karena dia memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, dan batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa umbi lapis atau bulbus itu merupakan modifikasi batang dan daun. Pada tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis itu terdapat kuncup samping namanya. Kuncup samping yang tumbuh itu biasanya merupakan bagian dari umbi lapis kecil-kecil, berkelompok di sekitar umbi induknya. Nah, bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, itu maka bisa menghasilkan individu atau tumbuhan yang baru. Selanjutnya yang keempat itu ada umbi batang. Pada jika kalian amati pada gambar kentang di atas ini, ya, pada permukaan kentang mungkin kalian akan melihat seperti mata tunas atau kuncup. Nah, pada kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan dari mata tunas ini akan terbentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Kentang itu sendiri merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami pembengkakan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Jadi batang yang demikian itu disebut dengan umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk reproduksinya. Jadi tanaman ubi jalar juga dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah kuncup adventif daun. Tahukah kalian bahwa pada bagian tepi daun itu terdapat sel-sel yang selalu membelah atau sel meristem namanya. Pada bagian daun yang demikian itu dapat membentuk kuncup. Kuncup itu merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun itu yang disebut dengan kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan kuncup adventif daun itu adalah cocor bebek. Nah, sekarang adalah bagian dari reproduksi aseksual secara buatan. Kalau tadi yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia, maka reproduksi aseksual secara buatan ini dapat terjadi karena dibantu dengan bantuan manusia. Ada beberapa reproduksi aseksual buatan ya, ada cangkok, merunduk, menyambung, menempel atau okulasi serta stek. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, itu adalah cangkok. Nah, cangkok ini ya dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu tanaman tangkai berkayu. Ya, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akarnya. Nah, apabila bagian kulit yang terkelupas itu telah tumbuh akar, maka tangkainya dapat dipotong dan ditanam di tanah. Nah, tanaman yang dihasilkan dari cangkok ini memiliki sifat seperti indukannya dan dia cepat berbuah. Namun, karena dia dicangkok, perakaran tanaman ini tuh kurang kuat. Nah, karena akarnya itu bukan akar tunggang seperti pada tanaman indukannya, tapi akarnya seperti akar serabut menyamping. Nah, cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, kelengkeng, dan jeruk. Jadi cangkok ini tidak bisa dilakukan pada tumbuhan yang tidak berkayu seperti padi dan jagung ya. Hanya bisa dilakukan pada tumbuhan yang berkayu seperti mangga, rambutan, kelengkeng, jambu air, jeruk, dan tanaman berkayu lainnya. Oke, yang kedua itu ada merunduk. Merunduk ini dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam di dalam tanah itu tumbuh akar. Apabila sudah tumbuh akar, maka tanaman dapat dipisahkan dari induknya. Merunduk ini dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya pada bunga alamanda. Jika kalian ingin mengetahui bagaimana rupa dari tumbuhan alamanda, nanti kalian bisa searching di internet gimana sih rupanya tumbuhan alamanda. Setelah kalian lihat pasti akan kalian bilang, oh tanaman ini. Tanaman alamanda itu juga banyak terdapat di wilayah kita juga.
Yang ketiga ini ada menyambung atau mengenten ya. Cara reproduksi menyambung atau enten juga itu adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambungkan dengan batang tanaman lain yang sejenis tapi berbeda sifatnya. Misalkan, pada satu pohon tanaman, hasil enten dapat menghasilkan dua atau lebih buah atau bunga dengan sifat yang berbeda. Misalnya, tanaman terong hijau disambung dengan tanaman yang terong berwarna ungu. Maka dalam satu tanaman itu dapat dihasilkan terong hijau dan terong ungu. Tanaman bunga kertas misalkan atau bugenvil. Ini adalah salah satu tanaman yang sering sekali disambung agar dalam satu tanaman terdapat beberapa jenis warna bunga. Misalnya, pada suatu cabang batang tanaman bunga kertas, itu ada yang berwarna merah disambung dengan potongan cabang batang tanaman bunga kertas yang berwarna ungu. Dan pada cabang lain disambung dengan yang memiliki berwarna putih. Nah, dengan demikian nanti akan dihasilkan tanaman bunga kertas yang memiliki bunga beraneka warna dalam satu tanaman. Sekarang banyak sekali ya contoh dari tanaman bunga kertas yang diperoleh dengan cara dikembangbiakan dengan cara menyambung atau enten. Nah, yang keempat itu ada menempel atau okulasi. Cara menempel ini dapat dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Teknik okulasi atau menempel itu sering digunakan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul dari dua atau lebih tanaman yang sejenis. Misalnya, untuk menghasilkan buah jeruk dengan sifat unggul, misalkan jenis pohon jeruk yang batangnya kuat tetapi jeruknya kecil dan masam, dan jenis pohon jeruk yang pohonnya tidak terlalu kuat tetapi buah jeruknya itu besar dan manis. Maka mata tunas pohon yang jeruk dengan hasil buah besar dan manis itu ditempelkan pada batang pohon jeruk yang batangnya kuat. Oleh karena itu, nanti akan dapat dihasilkan pohon jeruk yang berbatang kuat dengan buah yang besar dan manis. Nah, pohon jeruk yang masih muda tetapi mampu menghasilkan buah dalam jumlah yang banyak dan rasa yang manis itu dapat dihasilkan melalui teknik okulasi. Yang terakhir itu adalah stek. Stek ini adalah cara reproduksi vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian langsung ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya untuk menanam ketela pohon atau mawar, itu dapat menggunakan batangnya atau disebut dengan stek batang. Singkong ya, tumbuhan singkong itu cara reproduksinya dengan vegetatif buatan, yaitu dengan cara di stek. Tanaman cocor bebek itu dapat diperbanyak dengan menggunakan stek daun. Nah, tanaman sukun itu dapat diperbanyak dengan menggunakan stek akar. Jadi di bagian akar dari tanaman sukun itu dia menghasilkan calon individu baru atau tunas baru. Jadi dia diambil tunas yang tumbuh di bagian akarnya, dipisahkan dari batangnya, setelah itu ditanam di tempat yang baru untuk menghasilkan individu baru. Itu tumbuhan sukun ya, bisa kita eh, perbanyak dengan menggunakan reproduksi vegetatif buatan yaitu stek akar. Nah, petani juga menggunakan teknik stek ini untuk menanam tebu, ada yang namanya rumput gajah juga untuk pakan ternak dan juga pohon seruni. Sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang materi pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.